Halo semua, perkenalkan saya Karissa Utari dari Telkom University 2019 dan dari Fakultas Industri Kreatif jurusan Desain Produk ingin mengajukan sebuah proposal pada riset kami kali ini dan judul serta isu yang kami bahas adalah perancangan kain komposit ramah lingkungan. Tapi sebelum membahas riset yang kami jalani, kami ingin menerangkan terlebih dahulu alasan mengapa kami mengangkat isu ini. Jadi, isu ini dilatar belakangi oleh banyaknya serat sintetis yang tidak terurai dengan baik oleh alam, sehingga menambah jumlah sampah yang ada. Dan kami memutuskan ingin menggantinya menjadi serat alam, yaitu serat batang pisang abaka, yang ternyata diketahui memiliki kekuatan dan harga yang sesuai dengan masyarakat. Dan ada beberapa hal spesifik yang ingin kami telaah pada riset ini, seperti pertanyaan-pertanyaan seputar seberapa baik sebenarnya batang pisang abaka digunakan sebagai pengganti serat sintetik untuk kain, dan pertanyaan bagaimana sih sebenarnya karakteristik dan sifat dari kain komposit yang dibuat nantinya, dan terakhir itu bagaimana komposisi yang sesuai untuk pembuatan kain ramah lingkungan juga menjadi highlight yang ingin kami sampaikan. Dari penjelasan tentang latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dipaparkan tadi, tentunya kita perlu tahu juga dong tentang tujuan dari judul ini. Dan kami mengambil judul ini karena dilandasi beberapa alasan. Karena dalam upaya memaksimalkan fungsi dan kualitas bahan tekstil tentu perlu adanya eksperimen dan eksplorasi dari berbagai serat. Dan salah satunya pilihan kami jatuh pada serat alam. Karena diketahui nih bahwa serat alam itu lebih mudah diurai secara alami. Alasan lain mengapa kami mengangkat isu ini juga untuk menelaah ada kandungan apa saja sih dalam kain komposit ramah lingkungan ini. Dan yang terakhir, kami juga ingin meneliti pengaruh dari komposisi kapas dan juga serat pisang abaka pada proses produksi sehingga menjadi kain dengan serat alam ini. Jadi begitulah tujuan yang ingin kami capai pada riset ini. Tentunya tercapainya suatu riset dapat diketahui melalui target capaiannya. Dan di riset ini kami menargetkan bahwa riset dianggap berhasil jika penggunaan serat batang pisang abaka sebagai bahan pengganti serat sintetis tadi sudah berhasil. Dan juga diketahui nantinya kelayakan dari kain komposit ini sesuai dengan SNI untuk menjadi produk komersil. Dan sehingga digunakan oleh banyak masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dua hal ini nih yang menjadi tolak ukur keberhasilan riset kami. Oke, dari ukuran capaian yang udah ada tadi, tentu kita perlu mengetahui juga dong manfaat apa yang kita dapat dari riset yang kita buat ini. Dan ternyata manfaat yang paling terasa itu tentunya ada pada penggunaan seratnya nih. Dan karena kami ingin memanfaatkan serat alam, maka kami memilih dari serat batang pisang abaka. Dipilihnya serat pisang abaka ini dikarenakan di antara serat alam lainnya rata-rata memiliki harga yang sangat mahal. Dan untuk serat pisang abaka ini memiliki harga yang relatif murah dan dapat dijangkau oleh masyarakat. Selain itu, kekuatannya juga tergolong baik. Dan kain yang dibuat nantinya itu tidak 100% dari serat pisang abaka, namun terdapat campuran serat alam lainnya, yaitu serat kapas. Atau nantinya akan disebut sebagai kain musef, yaitu kain yang memiliki campuran serat kapas dan serat pisang abaka. Dan setelah diteliti, ternyata nih komposisi yang sesuai untuk penyusun kain tadi itu ialah 70% serat pisang abaka dan 30% dari serat kapas. Komposisi tadi didapat agar mencapai target yang baik untuk SNI. Karena kain yang berpotensi memiliki bahan tekstil dan produk tekstil boleh diproduksi secara komersil jika memenuhi standarnya, dan diantaranya adalah dapat menanggung beban kuat tarik pada benang. Itu pada angka 107,9 Newton atau 11 kg dan memiliki kekuatan sobek lebih dari 6,9 Newton atau 0,7 kg. Dan berdasarkan hasil pengujian, kain musef tadi memiliki standar yang baik untuk SNI, yaitu pada parameter uji kuat tarik untuk benang lusi itu ada di angka 226,5 Newton atau sebesar 23 kg. Dan untuk benang pakan minimal ada di angka 186,0 Newton atau sebesar 19 kg. Dan kuat sobeknya itu juga sangat baik, yaitu untuk benang lusi dan maupun benang pakan ada di angka 14,7 atau sebesar 1,5 kg. Dan setelah kita mengetahui nih manfaat apa yang kita dapat, kita bisa langsung saja masuk ke timeline untuk riset ini. Nah, ini nih timeline kegiatan kita.
Timeline kegiatan ini dilaksanakan selama 4 bulan dengan beberapa agenda. Agenda pertama ada survei bahan, survei kemitraan, juga ada pengadaan bahan baku, lalu ada produksi, evaluasi kerja, dan terakhir ada pembuatan laporan. Dan pada bulan pertama dilakukanlah survei bahan dan kemitraan, karena survei bahan haruslah dilakukan secara mendetail, dibutuhkan waktu sebulan untuk mengerjakannya. Dan untuk survei bahan perlu juga diketahui bahwa bahan apa saja yang sesuai untuk riset ini, dan ternyata didapatkan kombinasi yang sesuai dari kapas maupun pisang abaka. Dan untuk kemitraannya kita perlu mencari tahu nih stakeholder apa sih yang berperan dalam riset ini, dan setelah di list didapat bahwa kemitraan yang dibutuhkan ialah petani pisang abaka dan juga kapas. Lalu kita membutuhkan kerjasama dengan industri tenun dan juga vendor pakaian. Dan setelah didapat hasil survei tadi, kita bisa langsung mengadakan bahan baku ke gudang dengan menghubungi para petani untuk memberikan supply sesuai target yang ingin kita produksi. Dan pengadaannya ini dilaksanakan selama 3 minggu hingga bahan baku yang kita butuhkan terpenuhi semuanya. Dan setelah bahan yang dimiliki lengkap, barulah kita bisa memproduksinya di industri tenun agar menjadi kain, dan kemudian menghubungi vendor untuk pembuatan pakaian. Dan untuk proses produksi memakan waktu selama 5 minggu karena adanya perpindahan dari industri ke vendor. Dan pada bulan terakhir dilakukanlah evaluasi kerja untuk mengetahui nih kekurangan apa saja yang ada selama masa pembuatan, dan juga evaluasi dari produknya juga. Dan seputar evaluasi itu ada hasil akhir dari produksi. Untuk produknya kita mengevaluasi di bidang kekuatan, kualitas, elastisitas, ketahanan, uji daya serap, dan juga yang terakhir kekuatan sobek. Evaluasi kerja ini juga dilaksanakan bersamaan dengan pembuatan laporannya tentang riset yang dikerjakan. Dan setelah ini kita bisa membuat timeline nih untuk lanjut ke flow diagram riset ini. Dan inilah dia flow diagram program kita. Dan ada beberapa simbol yang dapat dibaca untuk memudahkan pembacaan flow diagram ini, yaitu bentuk lingkaran dengan artian operation, tanda panah itu transportation, lalu bentuk persegi inspection, dan setengah lingkaran itu delay, dan terakhir ada segitiga yaitu storage. Dan pada tahap inspeksi kita bisa mencari bahan baku ke petani dan mensuplainya ke gudang. Setelah supply barulah kita nih mengirimkan bahan-bahan tadi ke pabrik atau industri tenunnya. Dan pada industri tenun inilah proses operation banyak dijalankan. Dari awalnya yaitu proses pembersihan atau disebutnya diguming, yaitu pembersihan getah dari seratnya agar bersih. Dan setelah dibersihkan, serat dikeringkan terlebih dahulu dengan penceburan terlebih dahulu. Dan setelah kering harus dihaluskan sehingga berbentuk pipih di mesin softener. Dan hasilnya nanti akan berbentuk serat yang memanjang. Jadi harus dipotong terlebih dahulu nih ya, lebih pendek agar memudahkan dalam proses pembukaan tiap helai seratnya. Dan setelah dibuka dan juga halus, baru tumpukan serat tadi bisa dipintal menjadi benang. Dan dari pintalan benang tadi, barulah dijadikan kain yang lebar. Dan kain inilah yang disebut kain musef. Dan setelah kainnya selesai, baru kita bisa membawanya ke vendor untuk dipotong dan dijahit menjadi pakaian yang siap dipakai. Dan seperti itulah proses dari flow diagram program riset ini. Kita bisa melihat dari foto yang ada di sebelah ini proses pembuatannya. Di sini kita bisa lihat ada proses diguming serat abaka dengan cairan dalam bentuk baskom, dan juga ini proses penjemuran, lalu ada proses penghalusan, juga ada pemotongan serat, dan ini hingga proses penenunan dari kainnya. Dan seperti inilah hasil dokumentasi dari pembuatan dari serat pisang abaka itu untuk menjadi kain musef tadi. Tentunya kita memerlukan rancangan anggaran biaya untuk merealisasikan riset ini, dan dibutuhkan total biaya minimal sejumlah 3,5 juta untuk dana awalnya, yang meliputi bahan habis pakai. Bahan habis pakai ini seperti untuk serat pisang abakanya atau softener dari serat tadi, dan juga ada biaya untuk transportasi, dibutuhkan 500.000 untuk memindahkan bahan mentah atau mobilitas dari tim. Dan yang terakhir ada lain-lainnya. Untuk bahan lainnya ini memiliki cakupan yang luas sehingga membutuhkan dana 2,5 juta. Salah satunya seperti biaya honor para pekerja industri, surat izin, penginapan, ataupun alat tulis kerja dari tim.
Tentunya ada tim yang akan menyukseskan riset ini, dan pada riset ini tim pelaksananya ada 2 orang, yaitu saya Karissa Utari dan juga Yulianus Triandiko. Kami berdualah yang mengkoordinasikan riset ini mulai dari survei hingga produksi. Dan seperti itulah hasil dari riset yang ingin kami kembangkan. Semoga dapat diterima dengan jelas informasi yang kami sampaikan ini. Dengan demikian, saya Karissa Utari mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.